paling tidak lah tutup putaran pertama ini dengan hasil maksimal. Termasuk mungkin maaf saya sentil juga terhadap semua komponen di Bogor ya. Tolonglah pada para inohong juga. Para inohong nih. Iya, para inohong. Hampura itu saya sentil sedikit. Iya. Ini ini bapak-bapak yang di atas ini jangan cuma sekedar berkomentar, tapi ayolah kita bersinergi. Seandainya ada pemain bagus, dia kontraknya habis, tapi kelihatan bagus kan nih pemainnya bagus, permainannya. Nah, jangan dilepas. Kayak siapa contohnya? Lukau kan waktu itu di Persikabo bilangnya dia mau bermain di liga luar lah. Tiba-tiba sekarang bermain di Semarang. Kalau misalkan kita mau perpanjang kontrak, harusnya sudah deal, tapi tiba-tiba dia meng-cancel. Cari tahu ini betul-betul kontrak yang kita kurang atau gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Brapo Channel Indonesia selalu di hati dan selalu dinanti. Alhamdulillah, Abah Uus atau bisa juga Abah Gara ya, bisa bertemu lagi di Brapo Channel Indonesia. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan ngawangkong bersama akang-akang doang ya, akang ini AA ya, akang itu ya. Kita akan ngobrol terkait kalau kemarin kita ngobrol olahraga, Persikabo mau dibawa kemana. Nah, kemarin mau ke Persikabo mau kemana. Upami ayeuna kalau sekarang kita akan ngobrol Persikabo yang sekarang ini ke depan menghadapi habisnya putaran pertama dan menjelang jeda di putaran kedua, apa yang akan dikerjakan, langkah apa nih ya temanya Persikabo atau manajemen untuk menghadapi putaran kedua nanti yang tidak lama lagi tentunya akan segera habis putaran pertama ya. Ya, sudah bersama Abah di sini. Yang pertama ada Kang Agung. Selamat datang Kang Agung di Brapo Channel Indonesia yang selalu di hati itu. Ya, yang selalu di hati. Brapo Channel Indonesia. Oke, Kang Agung ini sebagai Sekum. Oke, luar biasa. Yang kedua, Kang Heri Hairuman sebagai Ketua Umum Kabomania. Nah, itu Kang. Ya, kamera ya. Yang satu lagi, Assalamualaikum. Kang Rafli. Iya. Sehat Kang Rafli. Alhamdulillah. Kang Rafli sebagai perwakilan dari Korwil. Perwakilan Korwil mana? Kabupaten Depok. Oke, salam dulu Pak pemirsa. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kabomania. Bogor. Gimana salamnya kumaha? Salam Kabomania. Salam Kabomania. Oke ya. Iya. Tapi enggak bawa-bawa yang lain ini maksudnya. Bebas ya. Oke. Ini mencirikan huruf K. Ini huruf K. Kabomania. Oh iya. K Kabomania betul. Berasa. Jadi langsung saja Kang. Siap. Nih tadi Abah temanya kita ya menghadapi untuk putaran kedua nanti. Tapi sebelumnya nih kan di awal pertama nih ya, di pertama kita jumpa kemarin bersama Kang Rus ini Persikabo mau dibawa kemana nih. Kang juga akan lihat ya. Betul. Di yang pertama nih ada tanggapan nggak? Yang pertama nih, Persikabo mau dibawa kemana dulu? Baik, sebelum ke tema ya. Kembali lagi saya perkenalkan, saya Heri Hairuman, Ketua Umum Kabomania. Kita mempunyai salam pendahuluan, salam Kabomania. Salam apa? Bogor. Salam Kabomania. Bogor. Olahraga. Semangat. Kabupaten Bogor. Iya. Baik, tentunya kita melihat beberapa momentum ya. Pertandingan terakhir kita selalu meraih hasil minor. Tentu kita sebagai supporter dalam hal ini Kabomania merasa miris, merasa sedih juga. Apalagi di musim sekarang kan sudah diberlakukan sistem degradasi. Miris, sedih, prihatin. Ya, dengan kondisi tim.
kita tentu siapa sih yang tidak mau tim kita ini meraih hasil terbaik. Iyalah. Di setiap pertandingan tentunya. Pasti. Selain mengangkat prestasi atau level dari tim tersebut, juga ini salah satu magnet ya untuk menarik minat warga dan masyarakat Bogor dalam mendukung tim Persikabo. Ya nah istilahnya kumaharek warga Bogor atau masyarakat Bogor ya makin cinta ke Persikabo ari timna eleh wae gitu wae itunya. Nah, ada arek kitu wae gitu. Makanya arek kitu wae. Seperti itu, Bang. Ya tentunya kita oke lah, sekarang kan pertandingan ke-16 ya dari 17 pertandingan di putaran pertama. Harapan kita sih paling tidak di pertandingan 17 ini tim bisa meraih hasil maksimal. Dari putaran pertama itu 2 kali lagi ya. Kalau kemarin kan terakhir lawan PSIS ya, 15 ya. Berarti 2 kali lagi ya. Ke 16 berarti ya. Kemarin 16 ya. 16. Oh 16. Ya. Masih sekali lagi ya. Oke. Sekali lagi ya paling tidak lah tutup putaran pertama ini dengan hasil maksimal. Amin. Dengan harapan ini kan pertama tentunya mengangkat mental pada setiap pemain, terlepas nanti tentu ada evaluasi dari tim pelatih. Terakhir putaran pertama lawan mana yang besok? Barito. Selain mengangkat mental, terutama para pemain juga, kita berharap masyarakat Bogor ini akan kembali, dan informasinya kan selesai bulan Desember ya mengenai renovasi Stadion Pakansari. Oh ya. Di bulan Januari ini kita off karena berbenturan dengan Piala Asia. Kemungkinan ini di bulan Februari kita mulai lagi kompetisi. Nah di sini keinginan kita, syukur-syukur tidak pernah lagi ada kata kalah. Ya, untuk mengejar poin yang tertinggal itu tadi. Ya. Meskipun tentunya tim lain juga tentu akan berusaha juga, mereka kan akan berbenah ya, mengevaluasi juga gitu kan. Ya. Mudah-mudahan aja terjadi miracle, keajaiban kita. Yang harapan kita di akhir musim, untuk saat ini kita tidak bisa berbuat banyak dalam arti kata konteksnya prestasi, paling tidak bertahan saja dulu ya. di Liga 1. Mungkin itu aja dulu, itu apa namanya, bertahan dulu di kasta Liga 1 untuk sampai akhir kompetisi nanti. Betul. Kalau Akang boleh tahu, Abah boleh tahu nih, masyarakat juga mungkin boleh tahu ya. Akang mungkin tahu ya, target dari Persikabo di awal musim tahun ini. Kan awal tahun ini kan masih pelatih yang dari Singapura teh Ideal ya. Iya. Itu tahu nggak targetnya itu di berapa? Kita sempat sharing pendapat dengan manajemen. Mereka menyampaikan bahwa target kita memang tidak muluk-muluk, 10 besar. 10 besar berarti sama yang kemarin udah dicapai ya di putaran 2022 21-22 ya. Betul. Berarti kemarin 10 besar kan di akhir terakhir ya. Ya mudah-mudahan target tersebut tercapai. Harusnya naik dong kalau awal sebelumnya. Seharusnya. Kan namanya target mah nggak apa-apa, targetnya juara kan apa-apa. Biar ada motivasi lah gitu harusnya. Sebenarnya kita ingin seperti itu. Ya. Cuman kan kita melihat juga realita yang ada. Ya, betul. Kan? Yang mana kita alhamdulillah lihat kemampuan lah gitu. Alhamdulillah saat ini kita berada di posisi kedua. Cuman dari bawah. Dan kedua dari bawah. Kalau orang mah biasanya ya bercokol, bertengger di urutan kedua ya. Kalau ini dari bawah terbenam. Oke, mudah-mudahan saja ini makan ini ya ada perubahan. Oke. Mungkin mau menambahkan Kang Sekum nih dari apa yang disampaikan tadi Kang Heri sebelum yang lain. Kalau saya ini aja, kemarin kan setelah pertandingan lawan PSIS itu ada beberapa teman-teman dari Persikabo fans termasuk saya, kita ngobrol dulu sama Coach Haji untuk putaran ngobrol secara langsung setelah pertandingan. Karena kan kemarin kan kita sebagai tuan rumah ya, tuan rumah. Tapi ya rasa tandang ya. Ya jadi dilandasi berdasarkan kekecewaan teman-teman, kita
bertemu dengan Coach Aji, kita pertanyakan apa yang ingin dilakukan oleh Coach Aji untuk putaran kedua, karena kalau kita mau putaran 1 ini udah tinggal 1 match lagi kan. Iya. Udah gitu ditandang lagi, sulit juga untuk menang. Di putaran kedua Coach Aji bilang akan ada 5 pemain asing baru nanti putaran kedua. Nah setelah kita tanya-tanya target Coach Aji gimana nih, karena setelah 5 pemain ini udah dikabelin harus dong ada prestasi yang dicapai. Iya, yang diinginkan. Ada pencapaian ya. gitu. Kan harus ada hasil gitu ya. Jangan sampai 5 pemain udah dikabulin masih begitu aja. Kita sebagai supporter makin kecewa aja nanti. Apalagi dikabulinnya pengen dikabulin, tapi itu ya. Iya, harus ada pencapaian yang dilakukan lah. Iya. Kalau Coach Aji bilang sih kemarin kita bisa keluar zona degradasi. Kalau harapan kita sebagai supporter mungkin lebih berprestasi lagi lah. Jangan hanya cuma keluar dari zona merah, ya. zona degradasi ya. Selamat lah istilahnya. Jangan hanya selamat. Kita ini supporter pinginnya tim kita kan juara gitu. Lebih baik lagi tadi ya, pengennya sih juara. Pengennya juara. Tapi minimal ya jangan di bawah-bawah teuing itulah ya. Minimal ya kan, besar gitu. Kalau kita kan supporter juga, apalagi kalau supporter sih wajar ya. Mau tim kalah atau menang kita masih sering datang ke stadion. Kalau warga-warga yang ada di seputaran Kabupaten Bogor gitu ngelihat timnya lagi terpuruk gini, aduh males banget, buat apa juga ditonton ya kan? Iya. Mendingan nonton di TV aja. Yang Bon Jovi aja males. Iya, buat apa kita lanjut di TV aja males gitu kan kalau ini lihat permainannya gitu kalau ya. Buat apa kita beli tiket mahal-mahal datang ke stadion kalau cuma ngeliat timnya kalah? Mendingan kita nonton di rumah gratis. Cuman kalau kayak gitu terus support buat pemainnya juga berkurang. Ya. Harapannya sih itu. Oke, Kang. Kang Agung. Kang ini nih dari perwakilan satu lagi dari Depok ya. Nih, bagaimana nih? Ya, sama sih untuk saya sebagai supporter kan semua juga ingin melihat tim ini lebih ke maju lagi ke depannya, lebih jauh, lebih cemerlang lah intinya. Semua masyarakat Kabupaten Bogor juga mengharapkan itu semua. Ya intinya sih saya juga dari supporter ini keinginan semua tim ini tolonglah dari manajemen juga diperbaiki semuanya. Terus kecintaan untuk tim ini sebenarnya bukan hanya klub gitu loh. Saya ini, semua supporter ini udah mencintai sedalam-dalamnya gitu. Oke, mencintai sedalam-dalamnya, luar dalam berarti. Luar dalam, betul. Oke, kembali ke Kang Heri nih, Kang Heri, kembali ke tema kita ya. Di perubahan tadi udah disampaikan sedikit sama Kang Agung nih ya. Menurut Kang Heri sebagai ketua umum nih ya, langkah yang paling baik lah ya. Langkah yang paling baik dan juga bisa mencapai apa yang diharapkan oleh Kabomania dan juga dari elemen Prote Kabomania kan banyak ya, dari UPCS dan lain-lainnya yang saya tidak bisa menyebutkan itu. Harapannya pasti ya sama. Jadi tema kita apa sih gitu ya yang harus diinginkan oleh kelompok supporter untuk mengarungi putaran kedua nanti, langkah-langkah yang paling baik lah untuk bisa tadi mencapai. Jangan hanya punya targetnya kecil banget. Apa ikut kompetisi kalau bukan tujuan juara. Untuk mencapai itu harus bagaimana Kang Heri mungkin Mak? Ya, jadi gini Kang. Tentunya keinginan prestasi tersebut tidak hanya kami supporter, elemen supporter, tapi juga mungkin juga warga masyarakat Bogor. Pasti ya. Jawa Barat juga ya. Ini tentu yang pertama kita harus lakukan evaluasi bersama, termasuk dalam mengarungi seandainya kita
lolos dari lubang jarum, ya kan. Mungkin untuk saat ini menurut saya yang relevan, yang kita bicara realita, jangan degradasi aja dulu deh. Selamat aja dulu. Baru kalau udah ini, waduh. Iya, karena jujur aja yang saya bilang tadi ya, kita jangankan mengejar 10 besar, ya kan? Karena bukan tidak mungkin tim-tim lain juga akan berbenah, betul, menyelamatkan timnya dari jurang degradasi. Apalagi yang notabene tim-tim di atasnya itu tim-tim yang memang udah ya macam udah Arema kan ya. Sekarang lagi masalah juga terbeluk juga, itu pasti di putaran kedua yang sama. Betul, ya. Semua tim akan berbenah, ya, saya rasa gitu kan. Intinya mereka juga sama-sama menghindari zona degradasi. Nah, seserius apa manajemen? Nah, ini gitu kan. Seserius apa manajemen? Ya. Nah, ini dalam mengambil sikap, ya, mengevaluasi hasil di putaran pertama ini. Gitu. Kalau memang itu pun kita kembali lagi ya saya sampaikan, mudah-mudahan kita ada miracle, ada keajaiban ya. Kita bisa lolos dari jurang degradasi. Coba benar-benar serius menyiapkan komponen SDM dari pemain ini. Kalau memang bicara kualitas, tentu ini berbanding lurus dengan anggaran yang harus dikeluarkan, ya. Termasuk pelatih pun, tolonglah bicara kualitas pelatih ini juga jangan asal-asalan. Kalau memang seandainya katakan Coach Aji Santoso saat ini dipercaya untuk menukangi Persikabo, berikan dia kebebasan dan juga tanpa intervensi, dan mungkin ini umumnya tim-tim di Indonesia itu hanya mengontak jangka pendek, entah itu pelatih maupun pemain, gitu. Paling ini 2 tahun ya. Ya, gitu kan. Panjang itu. Ya mungkin kita sedikit melebar keluar, mungkin tim-tim luar ada yang sampai 5 sampai bahkan lebih. Iya, jangka panjang lah gitu. Ini kan semua tidak instan, ya kan, ada progres. Tapi sejauh mana progres ini bisa berjalan, tentu ini kan kita berikan keleluasaan, terutama dari manajemen ini kepada pelatih untuk bereksperimen dan menentukan komposisi pemain yang memang benar-benar tepat, gitu. The right man on the right place, istilahnya ya. Pelatih juga jangan sampai mengambil alasan seandainya nanti sudah diberikan pemain, nanti ini kurang A kurang B, gitu kan. Ya sekarang harus bersinergi, lebih bersinergi, termasuk mungkin maaf saya sentil juga terhadap semua komponen di Bogor, ya. Tolonglah pada para inohong juga. Para inohong nih. Iya, para inohong. Hampura itu saya sentil sedikit. Iya. Ini ini bapak-bapak yang di atas ini jangan cuma sekedar berkomentar, tapi ayolah kita bersinergi antara manajemen dengan para inohong maupun birokrat yang ada di Bogor. Ayo kita bersatu padu. Ini Persikabo aset Kabupaten Bogor. Betul. Ya. Yang harus dijaga. Yang harus dijaga, gitu. Ini salah satu kita kebanggaan kita, gitu. Dan ini tim Persikabo ini atau suatu wilayah, suatu daerah bisa dikenal oleh wilayah lain, oleh daerah lain, salah satunya melalui sepak bola. Olahraga, gitu, sepak bola seperti itu, gitu. Jadi memang tolonglah jangan cuma sekedar lip service doang atau NATO, ya. No action talk only, ya. Tapi benar-benar terjun, ayo kita rapatkan barisan, ayo kita bersatu padu untuk memajukan sama-sama aset kita, tim Persikabo ini. Persikabo, Persatuan Sepak Bola Kabupaten Bogor, Laskar Pajajaran. Betul. Jangan sampai itu. Marwah Pajajaran ini harus dijaga gitu loh. Itu seperti luar itu. biasa nih menggebu-gebunya Kang Heri ya. Sejauh ini Kang Heri langkah manajemen ya. Kang Heri kan sebagai ini pasti setiap ini tahulah ya, sedikit kurangnya, sedikit banyaknya. Udah kelihatan belum sih langkah-langkah untuk mengarungi putaran kedua yang akan berakhir satu pertandingan lagi untuk
sebelum jeda ya. Jedanya berapa lama kan lumayan juga buat dimanfaatkan untuk berbenah ya kan? Ya. Nah, justru itu saya sampaikan kembali, Bah, seserius apa manajemen dalam menyiapkan komposisi pemain di sisa waktu yang hanya putaran kedua. Bukan lagi kita mulai dari nol dari Udah putaran kelihatan pertama. belum langkah? Belum sampai saat ini. Belum. Karena kita memang Masih cicing we. Karena memang kita belum tahu pemain-pemain siapa aja yang ditarik ke tim ini. Mungkin Baru ada wacana. selentingan sejauh ini antara pendukung atau supporter sama manajemen sebatas apa sih gitu komunikasinya atau juga pendekatannya? Ya kalau dibilang intens memang kita tidak terlalu intens. Tidak terlalu, oke. Tapi memang sempat saya juga diskusi sedikit dengan salah satu manajemen. Memang intinya di putaran kedua ini akan ada perombakan pemain. Terlepas siapa-siapanya, oke lah kita serahkan itu kepada pihak terkait ya, dalam hal ini manajemen maupun coach. Yeah. Cuman paling kita hanya menekankan tolong jangan salah pilih. Tuh. Ya. Carilah pemain sesuai kualitasnya, sesuai kapasitasnya. Meskipun bicara kualitas itu berbanding lurus dengan anggaran yang harus dikeluarkan. Anggaran yang terus keluarkan ya. Dana, hepeng atau money ya. Itu tidak dipungkiri gitu kan. Kita mau mengambil pemain kelas Tarkam atau kelas apa? Kan tentunya pemain juga ada grade A, grade B, grade C gitu kan. Tentu grade A ya bicara dana tentu lebih mahal. Konsekuensinya seperti itu gitu. Duit mah apaleun itu ya. Betul. Apaleun duit mah. Gede ya masih halus. Dan memang mungkin ini juga sedikit catatan juga kepada terutama pihak manajemen juga. Kalau memang katakanlah pemain ini sudah betah, secara kualitas mumpuni, ya tolonglah dipertahankan. Oke. Ya kan? Jangan hanya karena misalkan ada penawaran dari tim lain lebih mahal, lebih tinggi dilepas. Kita harus mulai dari nol lagi. Harus ngebangun dari awal lagi. Ya mungkin Abah juga bisa melihat komposisi pemain, mungkin kita tarik ke belakang lah, 1 atau 2 musim ke belakang, kita ya lumayan solid lah gitu kan, lumayan solid, termasuk pemain-pemainnya juga kita lihat mumpuni. Salah satunya mungkin Ciro ya. Ciro itu kan oke lah kalau ini salah satu kejelian juga dari entah itu tim pemantau atau manajemen. Yang pasti Ciro ini kan berkembang dan memang benar-benar menjadi ikon sebenarnya kan masyarakat Bogor. Dengan Ciro juga yang notabene tadinya pemain Bogor, Persikabo sedikit itu ke bawah. Betul. Persikabo Ciro jebolan Persikabo itu kan udah suatu satu ini peningkatan kebanggaan buat Persikabo ya. Terus juga untuk talent pemain muda. Kita ambil contoh Rabadan Sananta. Ya kan? Mantan Persikabo juga mantan Persikabo. Iya, pernah gitu. Persikabo. Tapi kenapa ini lolos gitu kan? Padahal dia punya potensi. Buktinya sekarang selain di tim baru Persis Solo maupun di timnas, dia benar-benar menunjukkan kualitasnya. Karena meureun Ikang klub kan sekarang profesional. Sananta, Ciro kan tadinya mungkin belina ngan 1.000 dijual di 2.000 karena untung merenan. Betul. Makanya ini secara materi ya, secara materi oke lah menguntungkan. Tapi kita bicara prestasi gitu kan. Akhirnya kita berbanding lurus nih, bicara berbanding lurus. Kita hanya mengejar materi atau prestasi. Eta gitu. Ya kan? Materi rek prestasi. Akhirnya materi heug udah gitu, tapi ditinggalkan ku urang Persikabo Kabomania kumaha tah. Ayo we gitu ya. Tapi prestasi eueuh gitu. Jadi jangan sampai terkesan tiap tahun ini mengulang dari awal lagi gitu. Jangan kita mengikuti salah satu inilah, kita sebut aja Pertamina lah, dimulai dari nol ya, gitu kan. Jangan sampai seperti itu, gitu. Gitu. Ayolah keseriusan ke depannya. Arek iraha berprestasi nah gitu, ti 0 deui sakali-kali ti 10 gitu nya, ti 100 kali maju gitu. Gitu. Itu. Ini seperti itu, Bang. Oke.
Abah pernah ngobrol ya sama ya tokoh sepak bola di Kabupaten Bogor, bahkan gitu ya asli orang Kabupaten Bogor. Persikabo katanya sekarang seperti itu, dan katakan dilihat dari segi simpatisan supporter juga berkurang dan juga prestasinya juga merosot. Katanya gimana Persikabo mau mau dicintai, mau disukai masyarakat Bogor, bagaimana mau bisa berprestasi, pemainnya aja nggak ada putra daerah sama sekali, nggak ada orang Kabupaten Bogor, yang ada juga dibuang katanya. Itu membuat sedikit kurangnya katanya, membuat kecewa warga Kabupaten Bogor yang memang pecinta Persikabo, dan warga Bogor memang cinta keluarganya. Suatu kebanggaan gitu ya kalau ke stadion teh, oh aya orang Bogor. Sekarang ditiadakan, komentar Kang. Kita bicara di era profesionalisme, ya, yang semua orang termasuk tim-tim di Indonesia juga mengarah ke sana. Kalau memang putra daerah katakan dia mumpuni baik secara kualitas terutama potensi itu baik bagus, kenapa tidak kita tarik gitu kan. Tapi di sisi lain kalau ya katakanlah di bawah kualitasnya, masa ya harus kita paksakan. Ini era profesionalisme, bukan lagi zamannya perserikatan dulu, ya kan. Jadi menurut saya itu tidak terlalu ya menjadi alasan utama. Ya sekarang gini, ambil contoh yang saya bilang tadi. Ciro kan bukan orang Bogor, itu kan Brazil ya, iya, jauh gitu kan. Tapi hatinya padahal udah di hati orang Bogor kan, seperti ya. Iya, dan dia menunjukkan kualitasnya, gitu kan. Dengan sendirinya dia menjadi ikon, gitu. Dan juga menjadi ya menjadi bahasanya, menjadi dan warga Bogor lah, seperti Kabumania lah ya. Iya. Menjadi kalau di istilah bola itu menjadi idola lah gitulah ya. Idola Bogor, idola kita supporter, ikon Persikabo juga. Saya bilang meskipun katakanlah Ciro sekarang udah ada di tim lain, tapi dia dulunya dari mana? Dari Persikabo. Dan gitu juga kan? Kabumania, warga Bogor juga sekarang kayaknya masih ini ya ke Ciro ya. Masih hatinya itu masih kalau bicara seperti ini kita harus fair. Jujur, kita harus fair. Ya. Pemain dan pelatih akan datang dan pergi. Betul. Ya. Tapi tim Persikabo ini selama masih di Bogor itu akan selalu di hati. Ya, itu. Terkait Kabupaten Bogor, asal Kabupaten Bogor kemarin kan kita tahu ya, Rian Kurnia dari Gunung Putri juga dijual namanya ya. Tadi udah Melina 1.000 dijual 2.000 itu untuk nama juga dagang merenanya. Sekarang di komentar Akang nih, untuk sekelas Rian Kurnia ini kualitasnya pantas enggak sih gitu ya untuk pertahankan di Persikabo? Tentu yang bicara pantas atau tidak ini adalah pelatih. Ya. Oke. Karena seorang pelatih ini yang dapat menentukan komposisi pemain dan sesuai dengan skema permainannya, kebutuhan tim gitu. Kalau memang ya dia dibutuhkan, kenapa harus dijual? Ya. Tapi sebaliknya seperti itu. Okay, gitu. Kalau bicara kualitas, menurut saya memang hampir-hampir sama lah dengan yang lain ya, tidak terlalu menonjol banget. Kalau menurut saya pribadi ya, ini tentu kan orang bisa berbeda-beda persepsi, gitu kan. Tapi kalau menurut saya tidak terlalu menonjol juga. Cuman ya itu tadi kita bicara putra daerah, kalau memang mumpuni, kenapa tidak kita tarik? Cuman kalau memang kualitasnya sama aja, biasa saja, ya kenapa harus kita paksakan? Gitu. Jangan naon oge gitu. Sekarang ya. Kembali lagi era profesionalisme gitu. Tidak lagi kita bahwa putra daerah ini pasti akan 2 kali 3 kali lipat gitu. Ya oke lah, mungkin dia semangatnya akan lebih tinggi, tapi kan kembali kalau juga kemampuannya nggak ada mah semangat ya. Iya. Dan juga tergantung selera pelatih juga gitu. Misalkan di posisi yang sama ada juga pemain yang lebih bagus gitu kan. Kan
kenapa harus dipaksakan untuk bermain, misalkan seperti itu. Oke, sekarang bicara pelatih tadi ya Kang ya. Ya. Kan di putaran pertama itu beberapa kali di awal ya pelatih yang lama nih. Terus sekarang dialih dengan Mas Aji. Ya. Mas Aji udah ini nih, apa namanya? Udah pas belum sih? Kalau menurut ini siapa nih? Ya. Tadi udah ngobrol Mas Aji lagi ya. Nah, Itu dia lagi ya. Udah pas belum, apa mungkin ya apa mungkin ada masukan bagi manajemen untuk dipertahankan atau seperti kalau kita berbicara pas atau enggaknya, kita belum melihat ya, karena 10 pertandingan ini masih belum ada kemenangan kan. Cuma kalau kita dari lihat progres permainan mulai ada peningkatan. Ya jujur aja, kalau 10 pertandingan belum pernah menang kan sebetulnya tidak pas. Cuma kan kita berprogres juga, nggak mungkin kita langsung bisa langsung apa tuh bagus gitu permainan. Karena Coach Haji sendiri masuk ke Persikabo ini kan di pertengahan kan, dan pemain-pemain yang ada bukan pilihan Coach Haji. Jadi menurut saya kita lihat dulu nih nanti setelah pemain yang tadi saya bilang akan datang, apakah dia progresnya baik atau buruk, baru dari situ kita bisa simpulkan. Ya kalau bicara datang pemain yang ada bukan pilihan pelatih, kalau memang pelatih yang lain juga iya kan, pemain yang lain kan banyak yang kayak gitu. Tapi kalau saya lihat sih untuk progres permainan ada sedikit perkembangan. Cuma kan sedikit masih sedikit. Kita lihat masih sedikit karena belum ada menang sama sekali nih. Jadi seberapa pertandingan Mas Haji di Kabupaten Persikabo? Berapa pertandingan sebenarnya itu? 6 atau 7. Sekitar segitu ya? Iya. Sekarang kan udah yang ke-16, 10 kali kalah, 2 kali menang, 4 kali seri dengan poin 10. Aduh, jauh ngejarnya ya. Tapi belum jauh sih. Kalau di putaran kedua 17 kali menang, 7 kali pertandingan di putaran kedua nanti kalau memang pelatih kan 17 kali tilu berapa tuh bisa naik ke atas ya, mudah-mudahan. Siapa tahu bola sama bundar, siapa tahu ya enggak. Oke. Lanjut. Iya, kalau saya sih punya pesan aja untuk manajemen. Manajemen nih? Iya. Bukan Mas Haji lagi? Bukan. Oke, apa nih? Seandainya ada pemain bagus, dia kontraknya habis, tapi kelihatan bagus kan nih pemainnya bagus, permainannya. Nah, jangan dilepas. Kayak siapa contohnya? Lukau kan waktu itu di Persikabo bilangnya dia mau bermain di liga luar lah. Tiba-tiba sekarang bermain di Semarang. Kalau misalkan kita mau perpanjang kontrak, harusnya sudah deal, tapi tiba-tiba dia meng-cancel. Cari tahu ini betul-betul kontrak yang kita kurang atau gimana. Karena saya juga pernah ngobrol bareng sama beberapa orang. Kalau misalkan kasusnya seperti itu, mungkin ada tawaran dari klub lain di Indo yang lebih gede. Iya. Nah ini kan di detik-detik akhir nih penawaran itu berubah. Harusnya di cross check lagi sama orang manajemen, betul atau enggak, atau taikin aja sekalian itu harganya supaya dia tetap ada di kita. Itu ada dua kategori ya. Kalau seperti itu ya bisa juga tadi ini namanya orang dagang nih, jualnya cuma mahal ya tuh kan. Ini udah jelek pertahankan, buat apa gitu kan. Ya karena kalau kita beli pemain jelek, lihatlah hasilnya sekarang. Sekarang bagus ya dia ya di sana ya. Lukau bagus banget. Oke. Ya itu tadi mungkin menambahkan ya. Sekarang kan kembali lagi zaman profesional. Tentu pemain juga punya agen. Ya kan? Ya. Agen ini dan itu putarnya pemain juga sama ya, cari kerja. Betul. Cari uang, cari yang gede ya. Itu tidak dipungkiri. Namanya dia profesional, gitu kan. Saya katakan grafik saya naik, dilihat oleh manajemen, oleh tim ini ada progres, tentu ada permintaan lebih. Dan selama itu masih wajar-wajar saja, kenapa tidak, gitu kan. Malah kalau memang dia progresnya bisa lama, kenapa tidak kita
mungkin salah satunya Persikabo bikin kontrak baru kayak Dimas Derajat ya. Dimas Derajat kan dikontrak berapa, 4 tahun ya? 4 tahun ya. 4 tahun. Nah, untuk mengikat si pemain ini ya udah kontrak jangka panjang. Gitu. Oke lah kalau nggak selama 4 tahun, minimal 2 tahun atau 2 musim seperti itu. Jadi kembali lagi yang saya bilang, jangan tiap tahun ini kita mulai dari nol lagi. Dari awal lagi gitu. Dimas Derajat kemarin di tim nasional gacor banget. Kenapa di Persikabo sekarang lagi mana? Itulah merenan ya namanya orang ya. Iya. Nggak ada suppliernya atau gimana? Nggak tahu, mungkin supplier atau ya mungkin hatinya juga ini atau gimana, nggak tahu ya. Hatinya lagi nggak ini atau hatinya nggak lepas kalau di tim nasional dia mungkin. Ya kalau misalkan menurut kita nih ya dari sudut pandang kita selaku supporter, kalau nggak lepas ya harusnya itu bicara profesional, nggak harus seperti itu, Bang. Ya pasti. Dimanapun ya kan dia bermain, entah itu di klub maupun di timnas, terlepas katakanlah di timnas banyak yang nyuplai dia, misalnya di klub nggak ada, tetap dong dia harus menunjukkan sisi profesional sebagai pemain. Dan ini udah dibayar loh, gitu kan? Ya. Katakanlah kasarnya, kamu sudah saya bayar, sudah ada feedback, masa iya kamu beralasan, kecuali benar-benar cedera ya. Tapi kalau tidak dibuat, kan saya tadi nggak bilang kenapa nggak main, kenapa belum ngegolin, yang cedera. Terus misalkan itu kan dia beralibi cedera. Dia kan kita juga punya dokter tim, gitu kan, di cross check apa betul cedera. Kalau enggak ya harus dapat penalti juga dong, harus dapat sanksi juga dong, terkait sanksi seperti apa. Bicara profesional gitu, seperti itu. Jadi tidak bisa hanya karena misalnya di Persikabo nggak ada nyuplai, nggak ada yang ngebagi bola buat dia, bola-bola enak katakan. Ya ini namanya sepak bola adalah permainan tim, bukan permainan individual gitu. Cuman memang kembali lagi untuk putaran kedua ini katakanlah tandemnya juga harus dicari, termasuk ini nyuplai. Semua lini lah harus dievaluasi. Kalau memang faktanya ini tidak mensupport, tidak ada kinerjanya, kontribusinya minim, ya kita setuju saja, sepakat saja dengan manajemen gitu kan. Bahasanya dibuang lah atau di out gitu kan. Tapi kalau memang dia masih ada kontribusinya ya dipertahankan. Tuh tadi ya. Itu aja, kita bicara fair gitu kan, bicara fair. Gitu. Oke, menambahkan ini dari Kang ini terkait apa yang disampaikan nama Kang Heri ya tadi, manajemen mungkin atau terkait perekrutan dan pemberian pemain. Sok mangga, silakan. Sama sih ya. Pasti sama. Ya masih sama, paling tujuannya yaitu untuk perubahan tim supaya jauh lebih baik lagi ke depannya, ya kan. Merekrut pemain juga harus sesuai kebutuhan tim juga, kan semuanya juga sama sih, ingin jauh lebih baik lagi ke depannya. Oke, sedikit ya, ini kan berapa nih, 20 hari lagi kalau tidak salah ya, Piala Dunia usia 17 di Indonesia akan dimulai nih. Betul. Kita sebagai tuan rumah ya, tuan rumah yang baik, walaupun kita di Bogor nggak ada ya, nggak jadi tuan rumah, kebagian nggak jadi karena sesuatu dan lain hal lah. Mungkin penilaian dari FIFA sendiri kurang layak atau seperti apa gitu ya. Ini kita melenceng sedikit, nggak apa-apa kan ya, ya untuk kan sama aja walaupun nggak main tim nasional. Betul. Kita satu Indonesia, ya kan? Betul. Pasti nanti juga ya banyak juga kawannya yang akan menyaksikan harusnya ya. Betul. Oke, apa yang ingin disampaikan dan mungkin harapan untuk tim nasional lah? Ya, untuk tim nasional ya, U17 berarti ya. Sekitar 20 hari lagi, tanggal 10 November sekarang. 21 kan, 20 hari lagi. Jadi memang tentunya kita menginginkan hasil terbaik ya, entah itu di usia muda maupun senior. Gitu. Karena itu mengangkat martabat Indonesia di kancah sepak bola dunia. Kedua juga mungkin konteksnya kalau senior ini menaikkan peringkat
Yang ini aja dulu Kang, yang U17 yang akan menjadi Piala Dunia. U17 ini tentunya yaitu terlepas hasilnya nanti seperti apa, tetap bermain maksimal. Ya. Targetnya kan Pak Ketua Umum lolos 16 besar ya. Udah ya realistis kan? Kembali lagi kalau target mungkin semifinal final pun sah-sah aja. Kalau tidak kita punya target, lebih baik nggak usah main. Eta gitu. Benar. Kita harus punya target memang. Udah jangan main gitu. Ya, jangan kompetisinya. Ya. Cuman memang ngerame ke bungku. Cuman memang mungkin target juga harus realistis. Nah, eta. Menurut saya sih masih realistis apa yang ditargetkan oleh Ketua Umum PSSI, target 16 besar, terlepas nanti tercapai atau tidak. Tapi tentunya kita bicara step by step. Ya, pertandingan yang satu ke pertandingan yang lain. Di sini tentu harus ada progresnya, harus ada grafik meningkat ya. Karena pertama namanya pemain-pemain muda, selain skill tentu mental juga ini berpengaruh ya. Apalagi disaksikan oleh mungkin puluhan ribu supporter gitu yang datang langsung menyaksikan di stadion. Seandainya mereka bisa menguasai mental mereka, insya Allah dengan sendirinya skill itu akan keluar, potensi itu. Tapi kalau tidak bisa dia memanage mentalnya, skill itu ya nggak akan keluar gitu. Seperti itu. Mudah-mudahan aja kita berharap kepada adik-adik kita di usia 17 ini bisa berprestasi lebih tinggi, meskipun kita tetap bicara harus satu pertandingan ke pertandingan lainnya dahulu. Oke. Ada tambahan untuk timnas usia 17? Tambahan sih dari saya, semoga berprestasi di Garuda Muda. Nonton kayak Insya Allah nonton. Di mana paling dekat dia? Paling dekat atau yang paling, kan ada pilihan ya. Wah, di Bandung. Kalau dekat di Bandung mendingan ke Surabaya. Mendingan ke mana? Solo. Bisa Solo di Solo sih semifinal ya. Semifinal ya. Oke. Untuk pembukaan di ini ya. Apa? Infonya. JIS infonya ya. Kalau di JIS kan pembukaan mungkin ya. Oke. Ada? Ya, untuk timnas Indonesia ini yang mudanya, semoga semua harapan di warga negara ini ya biar lebih baik lagi. Maksudnya untuk kalian ini semua kan masih muda, ya kan, tolong tunjukkan kemampuan kalian di usia yang masih muda ini kepada warga negaranya. Ini momen sebenarnya ini, kita sebagai tuan rumah juga, semoga aja menghasilkan yang terbaik deh. Amin. Oke, pemirsa Bogor Channel Indonesia, jangan lupa ya untuk dukung tim nasional Indonesia menjadi tuan rumah yang baik. Semoga seluruh dunia yang akan datang ke Indonesia juga akan merasakan kalau Indonesia itu nyaman, kalau Indonesia itu indah, kalau orangnya itu ramah-ramah ya. Jadi tanggal berapa? 10 ya pembukaan sampai dengan 2 Desember kalau nggak salah ya akan berlangsung. Silahkan untuk menyaksikan ke stadion-stadion, ada 4 stadion yang dituju oleh FIFA ya. Jakarupat Bandung, Manahan Solo, Gelora Bung Tomo Surabaya, dan JIS ya, JIS Jakarta. Itu tandingannya, silakan pilih aja untuk bisa mendukung timnas, dan semoga harapannya timnas kita akan berbicara banyak. Oke, sesuai dengan target boleh lebih-lebih ya. Sok, mangga closing statementnya nih untuk obrolan kita. Persikabo menjelang putaran kedua, berakhirnya putaran pertama dan menjelang putaran kedua, harapan seperti apa? Mangga. Kembali lagi, harapan kami dan tentunya warga dan masyarakat Bogor ingin prestasi Persikabo ini terus naik, tidak stuck, apalagi turun, ya. Terus naik karena memang di satu sisi kita jujur diapit oleh beberapa komunitas supporter, ya kan, yang loyalitas maupun totalitasnya sama-sama kita akui. Jadi salah satu cara untuk menaikkan animo, menaikkan antusiasme warga Bogor
ini adalah dengan prestasi. Tentunya untuk mencapai prestasi tertinggi ini menang di setiap pertandingan. Dan di sisi lain juga kami berharap ada keinginan lebih serius dari manajemen untuk menyiapkan peluru-peluru yang akan kita mainkan di putaran kedua nanti. Ya, jangan sampai kita punya target tinggi tapi dari kualitas pemain ini tidak mumpuni. Berarti kan itu tidak seimbang. Dan satu hal yang kami ingatkan kepada semua kawan-kawan, baik sesama komunitas supporter maupun warga masyarakat Bogor, tidak ada ya yang lebih membanggakan selain tim Persikabo itu sendiri. Pemain dan pelatih akan datang dan pergi, tapi Persikabo akan selalu di hati kita semua. Luar biasa. Arek menang, tetap datang harusnya kan? Betul. Tapi Ayang mau menang terus. Ayang main menang terus. Tapi kan namanya cinta mah eleh menang ya itu didukung. Insyaallah. Kan ya kayak. Insyaallah. Tapi pengen banyak sih ngobrol gitu ya. Kayaknya udah ini juga ya. Seperti ini menurunnya sekarang juga belum ini nih. Seperti apa nih penurunan dari animo penonton kepada Persikabo sekarang, bisa dijelaskan sedikit? Ini memang dengan kualitas sekarang tadi sampaikan. Ini kita tidak pungkiri ya, jangankan kita bicara warga, kita bicara internal kita dalam hal ini Kabomania. Ya. Ini selain prestasi tim, ya, meskipun cek abah tadi rek menang namanya supporter kudu ini ya kudu tetap ngedukung. Tapi kan tetap kita juga manusia yang ada batasnya. Ya, batas kesabarannya gitu kan. Terus jauh-jauh sampai ongkosan eleh. Dan apalagi dari sisi jarak. Sekarang gitu kan tuan rumah kayak rasa tandang. Ongkosna ge mahal, resikonya juga gedenya. Kandang rasa tandang kan. Meskipun ya kami sampaikan juga ini tidak kami pungkiri. Beberapa pertandingan terakhir alhamdulillah kami difasilitasi armada oleh manajemen, cuman karena itu tadi karena prestasi tim, kondisi tim ini yang selalu kalah mendapatkan hasil minor, ini akhirnya keinginan untuk datang menurun. Selain itu juga kebetulannya selalu di hari kerja dan sore hari mainnya. Jadi kawan-kawan ya kita juga tidak bisa menekan maupun menyalahkan mereka karena hari kerja mereka juga pada kerja gitu kan. Kita hanya apalagi yang udah punya keluarga ya, nonton bola di imah dapur ngebual budak careurik kita hanya kebagian beberapa match aja ya di weekend, di Sabtu Minggu. Selebihnya rata-rata hari kerja. Gitu. Hari Jumat pun kemarin sebenarnya kita jadwal semula ini main jam 19 tapi dimajukan mungkin karena faktor keamanan dan lain-lain, ya kita harus mengikuti juga, tapi berdampak juga ke hal-hal seperti itu gitu. Dari jumlah warga Kabupaten Bogor yang 5,7 atau berapa gitu ya yang tercatat sebagai simpatisan Kabomania dan supporter lainnya mungkin ya Kabomania lah. Itu berapa sih? Kalau Kabomania sampai saat ini 4.350. 4.000-an lah, 4.350. Kan Kabupaten Bogor 5,7 juta ya. Seharusnya ya lebih banyak lagi. Itu cuman seberapa threadnya gitu ya. Iya, Bang. Minimal 10% lah. Nah, 10% kan bisa. Iya. Maka dari itu kita butuh dukungan juga nih dari para birokrat yang ada di Kabupaten Bogor. Iya. Banyak ini pengen ngobrol, nanti ngobrol lagi deh ya. Siap. Nanti ngobrol lagi yang lain-lain kan. Kita belum juga ngobrol ya sekarang itu supporter tuh kan kadang-kadang supporter satu dengan yang lainnya masih gitu ya. Ada masukan juga dikit-dikit aja. Oke. Ya alhamdulillah, Bah. Untuk hal masalah mungkin yang Abah maksud kejadian-kejadian sebelumnya. Alhamdulillah kita pertandingan katakanlah lawan Persija. Ya, lawan Persija ini dengan kebesaran hati, dengan semua mau menerima, dalam arti kata yang berlalu sudahlah berlalu. Ayo kita rajut keharmonisan untuk kedepannya. Maksudnya gitu. Alhamdulillah
kita sudah mencair dan sudah harmonis. Alhamdulillah. Dengan Bang kita sudah satu tribun. Baik saat di Bogor, luar biasa. maupun pada saat kita bertandang ke Bekasi saat mereka menjadi tuan rumah. Itu udah kan nggak dibolehkan datang kalau tahun kemarin. Tahun kemarin itu sudah terjalin, gitu. Jadi memang diawali dari keinginan kita semua ya. Kalau kami mungkin hanya sekedar hanya sebagian kecil saja suara, tapi kan tetap keinginan untuk berdamai ini adanya di korwil-korwil, di grassroots ya. Dan mereka satu persepsi dengan kita, melupakan kejadian sudah kita bangun, kita rajut untuk menuju harmonisasi ke depannya, bahwa tidak ada pertandingan atau tidak ada kemenangan yang sebanding dengan nyawa. Ya, itu. Jangan sampai jangan sampai nyawa terbuang sia-sia. Ya, itu. Gitu. Jangan sampai pada saat pulang tinggal ngaran. Pulang tinggal ngaran. Stop sampai terakhir kemarin yang siapa ya? Udah jangan ada lagi ya. Iya. Oke. Kang Nuhun Kang atas kehadirannya. Sami-sami. Mudah-mudahan sabar terus ya. Dengan kondisi segalanya lah. Kondisi tadi tim, kondisi dengan juga manajemen, kondisi juga dengan sabar. Ya. Sebagai ketua umum. Insya Allah rekan-rekan di belakang akan terus sabar mendukung ya. Kalau Abah juga ya dari dulu kan lah ya. Di ini Persikabo. Sedih juga gitu ya melihat seperti sekarang ini. Oke, terima kasih Kang. Kang Agung, hatur nuhun. Hatur nuhun Kang Heri. Hatur nuhun Kang. Tadi lupa. Sukses terus ya. Mudah-mudahan Persikabo apa yang diinginkan oleh dari masyarakat Bogor khususnya supporter dari kalangan supporter yang ada di Kabupaten Bogor akan tercapai lah ya, apa yang diharapkan. Amin. Dan jangan lupa untuk pemirsa Bravo Channel Indonesia dukung ya, karena ini ada salah satu-satunya pemain usia 17 tahun ada asal dari Bogor. Ada asal dari Bogor, Samsu Ripai. Betul. Samsu Ripai itu dari Bogor asli ya, dari Kabupaten Bogor. Jadi dukung terus ya, tonton terus dan juga dukung terus. Jangan lupa like, komen, subscribe-nya di Bravo Channel Indonesia yang saking semangatnya selalu di hati, selalu dinanti. Sampai jumpa lagi nanti. Bravo Channel Indonesia, Bravo Persikabo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun.